Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah statistik probabilitas dengan materi distribusi peluang kontinu. Berbeda dengan variabel random discrete, sebuah variabel random kontinu adalah variabel yang dapat mencakup nilai pecahan maupun mencakup range atau rentang nilai tertentu. Karena terdapat bilangan pecahan yang jumlahnya tidak terbatas, tidak dapat menuliskan semua nilai yang mungkin bersama dengan probabilitasnya masing-masing dalam bentuk tabel, namun dipakai fungsi kepadatan probabilitas atau kita sebut probability density function. Plot untuk fungsi seperti ini disebut kurva probabilitas dan nilai probabilitasnya dinyatakan sebagai luas suatu kurva yang bernilai positif. Kita lihat di samping di sini ada beberapa gambaran, yaitu di mana di sini ada fx yang memiliki suatu kurva, ya. Di mana kurvanya ini merupakan kurva non-linear, kemudian ya baik yang yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita lihat di sini juga ada yang berbatas. Berbatas di sini artinya kita akan menghitung suatu daerah di bawah kurvanya, sehingga dari batasnya sudah jelas apa yang dibataskannya, misalkan batas A dan B. Nah, apa yang akan dilihat atau dihitung adalah seluruh cakupan range yang ada pada batasan tersebut. Kemudian dalam distribusi seragam kontinu ada beberapa ciri. Ciri pertama, variabel random seragam Y sama dengan salah satu nilai dalam interval di mana Y lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Kemudian setiap Y memiliki nilai peluang seragam dalam selang Y lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Kemudian kita berikan suatu gambaran rumusan untuk pembatasannya adalah di mana Fy sama dengan batasnya itu antara 0 dan 1 per B min A. Nah, untuk 1 per B min A itu jika nilai Y-nya bernilai Y lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B, dan untuk 0 jika Y bernilai yang lainnya. Kemudian untuk mu itu adalah rata-rata sama dengan A plus B per 2, dan untuk varian sigma kuadrat sama dengan dalam kurung B min A dikuadratkan dibagi 12. Kita ambil studi kasusnya. Sebuah mesin roll menghasilkan lembaran baja dengan ketebalan berkisar antara Y lebih besar sama dengan 150 dan lebih kecil sama dengan 200. Tentukan fungsi peluang, rata-rata, dan varian dari ketebalan baja jika dianggap menganut distribusi seragam. Solusinya, Fy adalah 1 per B min A. Karena batasannya 200 dan 150, ya, maka 1 per 200 dikurangi 150 sama dengan 1 per 50. Untuk rata-ratanya, mu sama dengan A plus B dibagi 2. Sama dengan 150 ditambah 200 dibagi 2. Sama dengan 175. Untuk varian atau sigma kuadrat sama dengan dalam kurung B min A dikuadratkan dibagi 12. Terus min 150 dikuadratkan berarti itu 50 kuadrat. Ya, dibagi 12.
Nilainya adalah 25/6. Distribusi normal. Distribusi normal disebut juga Gaussian distribusi, sesuai dengan nama penemunya Carl Gauss. Di antara sekian banyak distribusi, distribusi normal merupakan distribusi yang secara luas banyak digunakan dalam berbagai penerapan. Distribusi normal merupakan distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus kontinu. Misalnya tinggi badan, berat badan, skor IQ, jumlah curah hujan, isi botol Coca-Cola, hasil ujian, dan sebagainya. Contoh, dari 100 orang sampel yang diambil secara acak, setiap orang diminta untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Hasil pengamatan tersebut terhadap waktu yang mereka gunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut disajikan dalam tabel berikut. Waktu dalam detik, frekuensi, dan frekuensi relatif. Kita lihat ada waktu berkisar 14-15 detik, frekuensinya 2. Nah, karena seluruhnya sampel itu kita ambil 100, maka frekuensi relatifnya adalah 2/100 atau 0,02. Untuk waktu detik 15-16, frekuensinya ada 11, frekuensi relatifnya 0,11. Waktu untuk 6-17, frekuensinya 20, frekuensi relatifnya 0,2. Waktu 17-18, frekuensinya 42, frekuensi relatifnya 0,42. Waktu 18-19, frekuensinya 17, frekuensi relatifnya 0,17. Waktu untuk 19-20, frekuensinya 5, frekuensi relatifnya 0,05. Waktu untuk 20-21, frekuensinya ada 3, frekuensi relatifnya 0,03. Ketika kita jumlahkan seluruh frekuensi relatif, nilainya adalah 1. Misalkan percobaan tersebut diulang kembali. Kali ini jumlah sampel yang digunakan adalah 5.000 orang. Lalu histogram frekuensi relatifnya dibuat dengan lebar kelas yang dibuat kecil sehingga jumlah kelas menjadi banyak. Maka histogram tersebut akan terdiri atas kotak persegi panjang yang ramping dalam jumlah yang banyak. Dengan semakin banyak sampel yang diambil dan lebar interval kelas yang kecil, maka histogram frekuensi relatif yang dihasilkan akan semakin mendekati bentuk kurva normal. Bisa kita lihat dari bentuk histogram di bawah ini, yaitu lihat sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya adalah kurva untuk distribusi normal. Distribusi peluang kontinu dengan menggambarkan suatu kurva yang berdistribusi normal tadi antara frekuensi dan mu, kemudian ada sigma. Ya. Di sini kita melihat ciri-cirinya. Satu, kurva berbentuk garis lengkung yang halus dan menyerupai genta atau lonceng. Yang kedua, kedua ekor atau ujungnya semakin mendekati sumbu absis tetapi tidak pernah memotong. Yang ketiga, distribusi normal memiliki dua parameter yaitu mu dan sigma yang masing-masing menentukan lokasi dan bentuk distribusi. Yang keempat, titik tertinggi kurva normal berada pada rata-rata. Yang kelima, distribusi normal adalah distribusi yang simetris. Yang keenam, simpangan baku atau standar deviasi, dalam hal ini adalah sigma, menentukan lebarnya fungsi. Makin kecil sigma, makin bentuk kurva makin runcing. Total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Distribusi peluang kontinu. Persamaan
matematika bagi distribusi probabilitas acak normal tergantung pada dua parameter, yaitu mu dan sigma. Bila kedua nilai tersebut diketahui, maka kita dapat menggambarkan kurva normal tersebut dengan pasti. Kita ilustrasikan. Yang pertama, untuk mu1 sama dengan mu2, mu1 tidak sama dengan mu2 dan sigma 1 sama dengan sigma 2. Maka bisa kita lihat di sini ada dua kurva yang bergambar gambar warna hijau dan merah, ya. Nah, karena di sini mu1 dan mu2-nya tidak sama, maka posisinya pun tidak sama. Sigma 1 sama dengan sigma 2 sehingga tingginya akan sama. Dan besar dari atau lebar dari kurva tersebut pun akan sama. Kemudian untuk kurva yang sebelah kanannya, ini distribusi yang berbeda adalah sigmanya. mu1 dan mu2-nya sama, tapi sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Sehingga di sini kita lihat titik garis simetrisnya sama, ya, tapi tinggi dari kurva tersebut tidak sama. Kemudian bentuknya pun tidak sama karena yang satu lebih ramping dan tinggi dibandingkan yang lainnya. Ya, kita lihat di sini yang hijau lebih tinggi dan lebih ramping dibandingkan dengan yang merah. Kemudian yang bawah ini adalah distribusi dengan berbeda lokasi. Untuk sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 dan mu1 pun tidak sama dengan mu2. Jadi ini kedua gambar yang berbeda yang memang ada di dalam suatu lokasi yang berbeda. Oke, berikutnya distribusi normal baku. Distribusi normal baku atau standar ini distribusi peubah acak dengan rata-ratanya 0 dan variannya 1. Peubah acak normal baku dilambangkan dengan Z yang merupakan hasil transformasi dari peubah acak yang berdistribusi normal. Sehingga rumusan Z adalah X min mu dibagi sigma. Untuk mengetahui berbagai luas di bawah lengkungan kurva normal standar, sudah tersedia tabel luas kurva normal standar. Kita lihat gambaran dari kurvanya. Yang sebelah kiri merupakan kurva distribusi normal umum. Yang sebelah kanan merupakan kurva distribusi normal baku. Yang sebelah kiri kita menggunakan menggunakan di bawahnya itu adalah mu. Ke sebelah kiri adalah mu dikurangi 1 sigma, mu dikurangi 2 sigma, mu dikurangi 3 sigma. Ke sebelah kanan dari titik simetris, ya, atau garis simetrisnya ini adalah mu ditambah 1 sigma, mu ditambah 2 sigma, dan mu ditambah 3 sigma. Untuk gambar kurva sebelah kanan, kita lihat garis simetris akan ada pada titik 0, kemudian sebelah kiri menggunakan min 1, min 2, min 3, sebelah kanan menggunakan 1, 2, 3. Nah, di sini berbedanya adalah pada sumbu datarnya, ya, dengan karena menggunakan di distribusi normal baku standar ini sudah menggunakan rata-rata 0 dengan variannya 1. Kemudian
Kita ambil kasusnya. Misalkan dimiliki kurva normal dengan mu-nya adalah 100, sigmanya adalah 20. Hitung luas kurva antara 100 dan 125 dengan P-nya adalah X sedemikian di mana X-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 100, lebih besar dari 100 dan lebih kecil dari 125. Luasnya untuk normal 80 sampai 100 atau dengan P-nya X-nya lebih besar sama dengan 80, lebih kecil sama dengan 100. Yang ketiga, luas kurva normal antara 75 dan 120 dengan P-nya adalah X lebih besar sama dengan 75, lebih kecil sama dengan 120. Karena sigmanya 20, kita bisa lihat gambarannya sigma sama dengan 20 dan mu-nya atau di garis simetrisnya adalah 100. Untuk kita jawab untuk A. Untuk A dengan batas tadi 100 dan 125. Maka Z1-nya adalah 100 dikurangi 100 dibagi 20, hasilnya 0. Tabel untuk luasnya 0, untuk Z-nya 0 itu nilainya adalah 0,5. Z2-nya 125 dikurangi 100 per 200 adalah 1,25. Dan dinilai Z-score-nya adalah 0,8944. Maka luas yang ada di dalam kurva distribusi adalah 0,8944 dikurangi 0,5, yaitu 0,3944. Untuk jawaban yang kedua, kita ambil di sini batasnya 80 dan 100. Maka untuk Z1-nya adalah 80 min 100 dibagi 20. Min 20 per 20 min 1. Untuk nilai tabelnya dengan 1 itu adalah di 0,1587. Z2-nya 0 karena 100 dikurangi 100 ya. Maka menurut tabel adalah 0,5. Kemudian luas kurva normalnya adalah 0,5 dikurangi 0,1587. Jadi nilainya adalah 0,3413. Berikutnya dengan batas 75 dan 120 untuk Z1-nya min 1,25, Anda bisa lihat di tabel adalah 0,1056. Z2-nya nilainya 1, di tabelnya adalah 0,8413. Sehingga di sini nilainya adalah 0,8413 dikurangi 0,1056. Hasilnya adalah 0,7357. Gambarannya seperti di dalam kurva ya. Oke, berikutnya untuk kasus ketiga. Misalkan seorang sarjana teknik mesin menyelidiki hasil panenan padi untuk merancang sebuah mesin perontok padi. Dari 300 orang petani di suatu daerah diketahui hasil panenan rata-rata sebesar 50 kintal dengan deviasi standar sebesar 10 kintal. Peneliti
tersebut telah mengecek distribusi hasil panenan dan dinyatakan memiliki distribusi normal. Tentukan probabilitas hasil panenan berkisar antara 40 sampai 65 kuintal. Maka kita bisa lihat di sini antara 40 dan 65 X1 dan X2-nya. Kita dapatkan dengan rumusan Z1 dan Z2. Z1-nya -1, Z2-nya 1,5. Kita lihat lagi dalam tabel Z-score, 0 untuk -1 itu dilihat 0,1587. Untuk 1,5 dilihat 0,9332. Sehingga luas yang akan dilihat dari tabel di sini berarti kita bisa ambil suatu selisih antara 0,9332 dengan 0,1587, hasilnya adalah 0,7745. Berikutnya, distribusi eksponensial. Ciri-cirinya, jika suatu peristiwa terjadi dalam konteks proses Poisson, maka panjangnya waktu atau ruang antara dua peristiwa yang berurutan mengikuti distribusi probabilitas kontinu. Karena waktu atau ruang bersifat kontinu, pengukuran seperti itu menghasilkan variabel random kontinu. Distribusi eksponensial sering disebut sebagai distribusi waktu. Peristiwanya sangat erat dengan peristiwa pada distribusi Poisson. Misalkan dalam suatu antrian kapal yang berlabuh di suatu dermaga, jumlah kedatangan kapal mengikuti distribusi Poisson. Sedangkan waktu antara kedatangan dan kapal mengikuti distribusi eksponensial. Fungsi kerapatan eksponensial akan diberikan dengan rumusan F untuk T1 sama dengan lambda kali E pangkat lambda T, di mana di sini T1 adalah waktu kejadian yang pertama dalam proses Poisson dan disebut waktu ulang atau waktu antara dua kejadian yang berurutan karena kejadian sukses independen dari waktu ke waktu. Lambda adalah rata-rata jumlah kejadian dalam unit ukuran dan rata-rata T1 diberikan oleh mu T1 sama dengan 1 per lambda. Fungsi distribusi T1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan F T1 sama dengan F T1 lebih kecil daripada T. Maksudnya T Ft1 lebih kecil sama dengan dt sama dengan 1 min E pangkat min lambda T. Di sini xt dalam distribusi Poisson berarti jumlah kejadian sukses dalam interval T. Sementara T1 menyatakan waktu jumlah terjadinya sukses. Maka bila diketahui T1 lebih besar dari T, artinya dalam waktu tersebut tidak ada kejadian sukses, sehingga fungsi distribusinya dirumuskan dengan P untuk T1 lebih besar dari T adalah P untuk xt sama dengan 0 sama dengan E pangkat min lambda kali T. Kita ambil kasus 4 dari arsip mengenai gempa suatu tempat periode tahun 1836-1961 diketahui terjadi 16 gempa yang berskala intensitas 6 atau lebih. Jika gempa dengan intensitas tinggi tersebut diasumsikan mengikuti distribusi Poisson tertentu, maka berapa peluang waktu gempa setinggi ini akan terjadi lagi 2 tahun mendatang? Berapa peluang tidak akan terjadi gempa dengan intensitas setinggi ini dalam 10 tahun mendatang? Kita buat penyelesaiannya. Untuk 2 tahun mendatang berarti T1-nya lebih besar, T1-nya lebih kecil sama dengan 2. Maka kita masukkan ke rumus 1 min E pangkat min lambda kali T. Lambdanya adalah 16 per 1961 sampai 1 min 1836
sama dengan 0,128 gempa per tahun, sehingga peluang untuk T1 lebih kecil sama dengan 2 itu adalah 1 min E pangkat 0,128 kali 2 sama dengan 0,226. Untuk peluang tidak akan terjadi dalam 10 tahun mendatang adalah P lebih besar sama dengan 0, maka 1 min P untuk T lebih kecil sama dengan 0 adalah 1 min E pangkat min 0,128 kali 10. Nilainya adalah 0,2878. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu materi distribusi peluang kontinu. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.